Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita, hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi Selamat
Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Dan biar hanya pujian, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Untuk kami boleh berbakti kembali, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih, buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Sehingga kami tetap sehat dan kami boleh di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami, Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Urapi setiap kami dan perlayakan setiap kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih juga kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang harus kami perbuat dan apa yang harus kami lakukan. Biar Tuhan yang terus mengajar kami, Tuhan juga yang terus memimpin kami dan mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami dan setiap kami yang hadir di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
Nah, kita bersyukur kita masih ada tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kita juga bisa kembali beribadah di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Setelah begitu lamanya ya karena corona ini, dan akhirnya kita boleh berbakti kembali tempat ini walaupun dengan situasi yang berbeda, tapi kita bersyukur bahwa kita boleh melewati itu semua dan kita saat ini boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan sabda Tuhan, apa yang ingin kita perbuat, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar. Kaulah segalanya Tuhan. Kuasamu memulihkanku.
Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Karena hanya Engkau yang Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalasnya. Tapi saat ini Tuhan, kami datang hadapan Tuhan. Mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sehingga firman yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Persiapkan kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Saudara, saya masih ingin menyanyi satu lagu kita sama-sama ya. Kita menyanyi lagu Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Kita nyanyi refnya saja. Saudara yang Tuhan kasihi, saya sangat yakin bahwa hari ini kita selama sekian lama kita menantikan waktunya Tuhan. Saudara ya, saya tadi pagi dari jam 7:04 menunggu jemaat saudara di GBIS Sinai saudara. Saya menunggu di sana. Saya lihat gereja kok masih ditutup. Saya tunggu. Saya mulai curiga nih, saya salah membaca atau gimana. Saya ambil WA, saya lihat, oh saya baca rupanya Ibu Lina memberikan tugasnya di Hermon. Saya yang salah baca. Wah, langsung saya kebet saja saudara, sehingga sampai di sini tepat pada waktunya. Ya untung saya datang jam 7:04 saudara, menunggu saudara. Tetapi menunggu itu memang satu pekerjaan yang tidak baik, yang membosankan. Kali ini saudara yang Tuhan kasihi, kita akan sama-sama belajar tentang waktunya Tuhan. Itu sebabnya tadi kita awali dengan lagu Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Benar tidak saudara? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Semua katakan benar. Tetapi fakta hari ini kita akan sama-sama belajar ya dengan judul ya. The next bisa dibantu? Mungkin tidak bisa dari sini. Ya, waktu atau pertolongan Yesus lambat. Saudara yang Tuhan kasihi, ini menjadi pengalaman pribadi saya. Saya saat ini berdiri di tempat ini, tadi pagi jam 3 pagi, saya terbangun, tiba-tiba saya vertigo. Saya tidak pernah mengalami vertigo saudara ya, jadi kaget saya.
Wah, muter gak karuan. Ya balik ke kiri vertigo, balik ke kanan vertigo, ya. Akhirnya saya coba diamkan, tapi tetap nggak bisa tidur, ya. Saya nggak bangunkan istri saya hanya ke meja makan, saya coba makan, saya coba minum, siapa tahu mah saya kambuh, saya pikir begitu. Tapi ternyata tidak, sampai juga terus. Akhirnya saya kata, Tuhan, aku sebentar melayani nih Tuhan. Dalam hati langsung ngomong, ya sudah, kontak Bu Lina saja atau Pak Daniel, kontak saja, kamu nggak akan mampu. Saya kaget, saudara. Saya berdoa kok dalam hati kok ada jawaban seperti itu. Saya tahu itu pasti bukan jawaban Tuhan, ya. Maka saya katakan tidak, dalam nama Yesus saya berjalan. Dan benar, hari ini saya berjalan. Tadi saya nggak berani menunduk, saudara, waktu ngambil Alkitab. Karena kalau saya menunduk, kepala saya masih pusing. Saya juga berani memejamkan mata. Kalau memejamkan mata, saya seperti berada naik kapal ombak. Jadi saat ini saya berdiri di tempat ini, doakan saya supaya saya bisa tuntas, tidak jatuh di tempat ini, saudara. Karena saya yakin, saya tahu Tuhan tahu isi hati saya, ingin melayani Tuhan. Baik, sama-sama. Saudara Tuhan kasih, waktu pertolongan Tuhan itu adalah lambat. Kita akan sama-sama selidiki apa yang terjadi. The next munculkan ayatnya. Ayat yang saya sangat yakin saudara sudah mengerti semuanya, ya, karena waktunya Tuhan itu sangat-sangat lambat. Di situ saudara, kita akan lihat sama-sama waktunya Tuhan, ya. Saya tidak melihat, kita akan sama-sama perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini cerita kalau saudara perhatikan seksama lebih dalam, ini menyatakan bahwa pertolongan Yesus sepertinya lambat. Di mana tidak terlambat, ya, karena pesta sudah kekurangan anggur, tetapi Yesus masih ngomong, saatku belum tiba. Bukankah itu juga bisa terjadi sama kita? Pada saat kita hidup, kita mengalami sesuatu tekanan, ya, terus kita masih ngomong, aduh Tuhan, doakan, tolong kabulkan permohonan saya. Tapi Tuhan belum kabulkan juga. Ini pengalaman-pengalaman pribadi kita seperti ini. Sehingga terkesan pertolongan Yesus lambat. Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita melihat seperti ini, maka kita jadi timbul satu pemikiran-pemikiran yang berbeda. Itu sebabnya saya perlu sampaikan firman Tuhan ini supaya kita sama-sama menelaah tentang apa yang termasuk di dalamnya. Kenapa sih Yesus kok mesti ngomong? Kan bisa juga saudara, ya, disuruh sama Maria, ya siap, pun dia anaknya. Kenapa dia masuk? Ibu, waktuku belum tiba. Artinya adalah waktu Tuhan lambat itu manakala kita melihat dari kacamata kita. Lambat dalam posisi kekurangan secara manusia, orang ingin Tuhan tolong. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan tidak menolong, karena pengertian lambat adalah pengertian berdasarkan kacamata kita sebagai manusia. Betul tidak? Kalau saudara berdoa kan ingin, Tuhan tolong saya Tuhan, blip, tiba-tiba ada uang datang. Tuhan tolong promosi karir saya Tuhan, tiba-tiba besok dipanggil naik jabatan. Kan kita pengen begitu. Kalau kita sembuh ke sakit, Tuhan sembuhkan saya, pengen juga hari ini juga langsung sembuh. Dalam nama Yesus, begitu, ingin sembuh juga. Tapi nggak sembuh juga. Terus kasihnya kita langsung, pertolongan Tuhan itu lambat. Tetapi saudara yang Tuhan kasih, pertolongan Yesus itu kita akan sama-sama belajar dan melihat apa yang terjadi. Bagaimana kita meneliti atau mengetahui tentang waktu pertolongan Yesus yang jelas-jelas menurut kacamata manusia lambat, tetapi menurut kacamata Tuhan tidak lambat. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di sini, ya. Mari, the next munculkan. Yang pertama, ya munculkan.
Nah ini saudara, kita akan belajar adalah waktu pertolongan Yesus itu lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Kelihatannya lambat, dan memang lambat menurut kacamata manusia, tetapi pertolongan Yesus tidak pernah terlambat. Yuk kita lihat sama-sama, the next munculkan Yohanes 2 ayat 10. Yohanes 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara yang Tuhan kasihi, kita semua sudah tahu cerita ini. Pada saat air setelah berubah menjadi anggur, dan sang pemimpin pesta di sini kita lihat sama-sama bahwa dia mengatakan bahwa yang tadi kita baca. Artinya pengertian terlambat itu kalau pesta sudah berakhir semua, pengertian terlambat itu baru airnya muncul sehingga bisa tidak dinikmatin, itu terlambat. Tapi sejauh memang mengalami kekurangan, waktunya sedikit berbeda, tapi selama pesta masih berlangsung dan air itu diubahkan dan bisa dicicipi oleh sang kepala pesta, bahkan saya yakin dicicipi oleh semua pengunjung pesta, tidak terlambat, saudara. Menurut kacamata terlambat bagi kita, tetapi menurut kacamata Tuhan tidak terlambat. Munculkan the next. Ya, jadi munculkan lagi. Nah, saudara. Jadi di sini kita lihat sama-sama bagaimana prinsip Tuhan bekerja. Bahwa arti pertolongan Yesus sepertinya lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Munculkan sekali lagi. Nah, pertolongan Yesus tidak pernah terlambat karena Yesus punya waktu sendiri. Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat COVID Corona, ya, adik saya mengalami satu angkatan kloster pertama, saudara ya, terpapar corona. Dari Kadipaten dia terpapar, dia masuk ke Hasan Sadikin, dan selama dimasuk Hasan Sadikin dia WA kepada kami ada di ruang isolasi. Saya mengantar adik saya waktu itu malam hari ke Hasan Sadikin, tidak berani mengantar dalam bentuk dekat, tetapi dalam bentuk seperti saya di sini, dia ada di pelataran sana, saudara. Dia dari Hasan Sadikin, udah Gus, ayo masuk, silakan, saya udah urus semua. Betul, dia masuk ke ruang isolasi. Dan sampai di sana dia hanya bisa WA-an saja, saya sekarang diisolasi. Oke, bagaimana keadaannya? Mulai sek. Terus sekarang saya dikasih balon, ya, kasih sambungan pernapasan, saya kasih balon. Selama itu kami berdoa, saudara. Kita berdoa, kita ke Tuhan, tolong Tuhan, tolong biar bagaimanapun juga, karena adik saya ini sudah duda, saudara. Sudah duda. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu istrinya 4 tahun yang lalu istrinya meninggal karena kanker pencernaan yang saya pernah ceritakan di sini, karena gagal makan banyak makan sate. Dan akhirnya yang ini sangat Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ya, ini anak masih kecil, anak yang paling besar cuma 2 anak. Kami nggak satu keluarga nggak bisa nengok, kami hanya bisa berdoa. Tapi sepertinya pertolongan Tuhan itu lambat sekali, saudara. Lambat sekali. Hari ini ngomong tak lihat berkurang, hari ini naik, hari ini positif, terus naik turun kondisinya, naik turun. Klimaksnya adalah setelah 3 minggu di rumah sakit, dokter katakan, oh ini adiknya harus masuk ke ICU. Akhirnya ya udah mau apa lagi, ya, lagi masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU. Kalau ICU sudah nggak bisa WA-an, saudara, karena sudah dibikin tidur gitu, ya, sudah hanya pakai selang saja, sudah nggak bisa apa-apa. Dia hanya alat bantu, pakai alat respirator saja. Dan akhirnya pada saat setelah hampir masuk tanggal 19, tanggal 20 April jam 3 pagi, adik saya, kami ditelepon dari rumah sakit, adik saya meninggal, tidak bisa ketolong lagi. Dan akhirnya kami jam 8 pagi kami harus ke Cikadut untuk dimakamkan di sana. Kami menunggu saja, kami hanya katakan tolong difoto, itu benar nggak adik saya, ya kan?
Kemudian di foto benar itu adik saya. Dan adik saya meninggal dipanggil Tuhan. Dan doa kami sepertinya lambat selama 1 bulan, saudara. Sepertinya lambat selama 1 bulan. Aduh, rasa-rasanya Tuhan tolong. Tetapi justru setelah 1 bulan, Tuhan tolong. Bukan hanya doa kami saja, tapi Tuhan tolong juga adik saya. Dia mengalami kesembuhan sempurna. Di surga sana, sudah tidak mengalami kesakitan lagi. Saudara yang Tuhan kasih, seringkali kita berpikir seperti ini. Pertolongan Yesus ya lambat, tetapi saya katakan pada saudara pada pagi ini, pertolongan Yesus tidak pernah terlambat. The next munculkan Yesaya 26:20. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau saudara pagi ini sedang berpikir bahwa sedang berdoa, saudara, Tuhan kapan corona ini berakhir Tuhan? Tuhan kapan Tuhan ekonomi saya dipulihkan? Tuhan kapan bisnis saya dipulihkan? Tuhan kapan perusahaan dan sebagainya? Saudara berbicara pada Tuhan, maka saudara tidak boleh berpikir bahwa saudara pertolongan Tuhan itu lambat. Yes, tetapi Tuhan punya waktu sendiri. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada waktu Tuhan, Dia punya waktu tersendiri. Saya berpikir waktu itu pada saat adik saya, kenapa adik saya kok sama-sama dipanggil Tuhan? Kenapa nggak masuk 1 minggu saja atau 2 hari langsung dipanggil Tuhan? Kenapa mesti nunggu 1 bulan? Karena Pak David yang bersamaan dengan adik saya masuk itu cepat juga, saudara. Ya kan, hamba-hamba Tuhan yang lain. Kok adik saya menunggu 1 bulan, saudara? Ya rasanya gimana? Tapi justru itu selama 1 bulan itu kami dipersiapkan mentalnya oleh Tuhan. Dan 2 anak yang sekarang menjadi yatim piatu itu dipersiapkan oleh Tuhan. Yang sampai hari ini saya belum ketemu sama beliau, sama 2 keponakan saya di Kadipaten sana. Ya, kita ada mau atur waktu untuk pergi ke sana, tapi dia jangan dulu, di sini juga masih banyak, ya. Dan adik saya akhirnya terpaksa juga ya waktu jaga di rumah sakit ya nyewa hotel, saudara. Kayak orang berduit saja nyewa hotel disewa 1 bulan penuh, saudara. Sampai diusir sama hotelnya, saudara. Saudara nggak boleh di sini, pindah ke hotel lain, pindah. Kami nggak bisa menampung karena adik keponakan saya diperiksa positif OTG juga. Jadi mereka juga tahu ya itu. Saudara yang Tuhan kasih sepertinya lambat tetapi tidak pernah terlambat. Next munculkan. Nah ini saudara munculkan. Iya. Jadi kalau saudara berpikir lebih baik lambat tapi tidak terlambat daripada cepat tapi tidak tepat. Ya saudara suruh pilih mana? Saudara punya masalah ya kan? Tuhan selesaikan tapi nggak tepat sasarannya. Saudara mintanya disembuhkan, tetapi saudara minta disembuhkan kepalanya karena sakit kepala, tapi saudara tiba-tiba mahnya saja. Kan beda, saudara, nggak tepat. Makanya lebih bagus pertolongan Tuhan lambat, tapi pasti tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ini hal yang pertama tentang waktu pertolongan Yesus atau yang tidak pernah terlambat. Kita lihat hal yang kedua, apalagi waktu berjalan terus. Ya. Waktu pertolongan Yesus terjadi bukan karena perbuatan kita, tapi karena bantuan seseorang atau satu pribadi. Seringkali kita berkata begini, apalagi kalau saudara bersaksi, saudara-saudara puji Tuhan, saya kemarin sakit, saya berdoa dan Tuhan sudah sembuhkan. Hari ini saya memberi pelajaran buat saudara, karena ini menjadi pelajaran juga buat saya. Sebetulnya saudara, kita lihat Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Perhatikan baik-baik, muncul kan? Ya, yang mengadakan pesta dan pengantinnya gak minta tolong sama Tuhan Yesus. Betul saudara? Di sekitar itu tidak ada loh. Yang minta tolong adalah Maria Ibu Yesus. Bukan yang punya gawe, bukan yang pengantinnya, bukan saudara. Tapi justru Maria yang memberikan, meminta bantuan kepada Yesus, sehingga terjadi dialog tadi ayat yang pertama kita bahas. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara pagi ini, saya pagi ini, kita berkata sama Tuhan, kita merasa bahwa saya disembuhkan karena saya
berdoa. Oh, karena saya berpuasa, saya minta kita rubah sama-sama. Karena sebetulnya kasus peristiwa perkawinan ini pun bukan pemilik, bukan pengantinnya, bukan pemilik pesta, bukan yang minta tolong itu bukan, tetapi adalah Maria ibu Yesus. Tapi walaupun bukan pemiliknya, Yesus tetap menolong karena peran pribadi Maria. Artinya apa, saudara? Kalau saudara pagi ini sedang punya satu pergumulan, apakah nggak perlu berdoa? Doa perlu. Apakah perlu berpuasa? Berpuasa perlu. Apakah nggak perlu tetap bersyukur? Bersyukur perlu. Tetap kita lakukan itu semua. Tetapi kalau saudara ditolong oleh Tuhan, bukan semata-mata, sekali lagi saya katakan, bukan semata-mata atau bukan hanya karena aktivitas saudara, tapi ada satu pribadi yang membawa kepada kita, yaitu siapa, saudara? Ini, saudara. Karena sebenarnya ada satu pribadi yang selalu membantu kita memohon kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tahukah saudara, manakala saudara ada satu peristiwa, maka walaupun saudara tidak berdoa, terkadang terlupakan mungkin ya, tetapi Roh Kudus tidak pernah melupakan. Dan dia membawa itu semua kepada hadirat Tuhan. Ini ayatnya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara, mulai hari ini saya mau sampaikan pada saudara, kalau saudara sedang dalam permasalahan pergumulan hidup, maka saudara ada satu pribadi yang datang kepada hadirat Allah, itu untuk mempersembahkan segala pergumulan-pergumulan kita, segala permasalahan hidup kita, segala problem-problem kita, naik ke hadirat Tuhan. Apakah kita nggak perlu berdoa kalau begitu? Enggak, kita nanti lihat yang ketiga, saudara. Tugas kita apa? Ya, jadi saya katakan, kalau saudara mulai hari ini kalau bersaksi, jangan kalau puji Tuhan saudara, kemarin saya sakit, terus saya berdoa dalam nama Yesus saya disembuhkan. Itu tidak salah, enggak, saudara. Tetapi ada lebih bagus. Kalau kita puji Tuhan saudara, saya telah ditolong oleh Tuhan, karena di samping saya berdoa ada satu pribadi yang menolong, menyampaikan semua kehadirat Tuhan. Satu hal, kalau saya melihat kesaksian atau melihat nyata tentang bagaimana Bapak Ibu Gembala memulai jemaat di Philadelphia sana. Setiap kali saya datang, doanya kita berdoa buat rumah gereja. Setiap kali berdoa, saya sendiri setiap kali ngomong gitu, dalam hati ngomong, ini luar biasa jemaat ini. Sudah lama, bertahun-tahun masih minta juga ya. Kapan ini terjadinya? Saudara, sepertinya memang lambat. Tetapi tahukah saudara, ada satu pribadi yang dinaikkan ke atas, menaikkan ke atas, memohon di sini dikatakan satu kalimat yang luar biasa sekali. Dia berdoa untuk kepada kita keluhan yang tidak terucapkan. Bukankah kadang-kadang kita juga berdoa, nggak ngomong apa-apa, diam aja. Waktu adik saya dalam posisi koma, ya kita hanya katakan, Tuhan sembuhkan, atau Tuhan biarkan jadi. Enggak, saya katakan Tuhan, oh Tuhan, cuma itu saja. Keluhan-keluhan yang tidak saya ucapkan, keluhan-keluhan yang tidak diucapkan itu dibawa seperti Maria datang kepada Yesus. Dia menyampaikan itu semua. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Ini saudara, sirkulasi waktu pertolongan Tuhan ini yang terjadi begini. Kita lihat sama-sama waktu pertolongan Tuhan. Yohanes 2 ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, supaya waktu pertolongan Yesus terjadi, kita harus melakukan bagian kita. Pertolongan Tuhan, air tidak akan berubah menjadi anggur kalau Tuhan tidak membawa juga orang untuk membawa. Pada saat sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, itu belum jadi anggur loh saudara, airnya belum.
Dan dia juga nggak tahu kapan jadinya, tapi setelah sampai ditunjukkan ternyata jadi anggur. Nah, kita perlu ambil bagian kita. Bagian kita yang mana, saudara? Bisa dimunculkan? Nah, ini. Bagian kita adalah taat pada firman Tuhan. Taat itu artinya tunduk akan aturan Tuhan. Misalnya berdoa, berpuasa, bersyukur, itu bentuk ketaatan. Jadi kalau waktu pertolongan Tuhan terjadi, bukan hanya saudara pribadi itu menyampaikan kepada Tuhan terus kita santai saja. Tidak, saudara. Waktu pertolongan Tuhan terjadi, manakala Roh Kudus menyampaikan kepada pribadi Bapa di sana, dan kita taat, dan kita berdoa, dan kita berpuasa, ini bagian kita ke sana, sehingga buat kita kalau hal ini terjadi, muncul kan? Ya. Manakala waktu Tuhan bertemu dengan ketaatan kita, akan menghasilkan mujizat pertolongan. Kalau kita bikin grafiknya ada, munculkan? Ya, ini saudara grafiknya. Masalah hidup, stop kami di situ. Masalah hidup dulu, ya, terus munculkan. Ya, nah, dibawa oleh Roh Kudus kepada munculkan hadirat Tuhan. Masalah hidup saudara dibawa kepada hadirat Tuhan dalam bentuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kita dibawa. Setelah itu ngapain, saudara? Waktunya Tuhan ditambah dengan ketaatan, maka menghasilkan mujizat. Ini waktu bagaimana air menjadi anggur. Saya nggak tahu saudara saat ini sedang bagaimana. Dan setelah mujizat, maka muncul lagi pertolongan Tuhan, dan kembali ke circle utama lagi, yaitu masalah hidup lagi, saudara. Ya kan, masalah terus begini, maka di sisi sirkulasi waktu pertolongan Yesus. Masalah hidup dibawa oleh Roh Kudus, maka hadirat Tuhan, dan berdasarkan waktunya Tuhan ketemu dengan ketaatan. Kalau saudara nggak taat gimana? Ya nggak ada plusnya, nggak ada ketemu, saudara. Uang ini rumusnya waktu Tuhan plus ketaatan tambah dengan mujizat. Kalau saudara ketaat saja nggak ada waktunya Tuhan, juga nggak ketemu. Tapi waktu Tuhan kan otoritas dari Tuhan. Jadi waktu Tuhan di plus dengan ketaatan, ini bagian kita. Jadi saudara jangan berpikir, oh kalau gitu sudah masalah sudah dibawa sama Roh Kudus, udah aja di hadirat Tuhan kita santai saja dong, duduk saja. Enggak, saudara. Saudara punya satu misi, saudara punya satu tanggung jawab, yaitu taat. Yang tadi di dalamnya ada puasa, ada doa, mau doa berapa kali silahkan, saudara, ya kan? Dan juga hasilnya adalah mujizat. Tentunya ketaatan bisa juga tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini sedang bergumul, enggak banyak mujizat terjadi, saudara perlu introspeksi diri. Introspeksi diri di hadapan Tuhan, ngomong gini, Tuhan, saya mungkin ada yang enggak taat, tolong bukakan ketaatan saya di mana. Kesaksian saudara, suatu saat saya berdoa kepada Tuhan, dan saya katakan, Tuhan, rasanya hidup susah sekali, pergumulan saya belum dijawab. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, dosa saya itu terjadi 8-10 tahun yang lalu. Dia ingatkan saya. Saya sampai kaget. Wah, Tuhan, ini menurut saya itu bukan dosa. Ya kan? Tapi kalau Tuhan tekan, saya nggak mau berbantah-bantah sama Tuhan. Kalau itu bukan dosa, ya sudah ampuni saya, Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya berdosa di kaki Tuhan karena hanya menghantar seorang, menunjukkan dokter saja, saudara, ya, menunjukkan dokter ke satu tempat, hanya itu saja. Yang menurut saya nggak berdosa, malah ngasih rezeki sama dokter yang, tapi tetap bagi Tuhan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ketaatan ini penting, tunduk akan aturan Tuhan. Hari ini kalau saudara sedang dalam punya pergumulan doa, mari, karena mujizat Tuhan akan terjadi manakala waktunya Tuhan dan ketaatan itu bertemu dan mujizat Tuhan terjadi. Saudara tidak perlu meragukan Tuhan, karena masalah hidup saudara pasti dibawa ke hadirat Tuhan. Saudara sedang tidur, tapi tahukah Roh Kudus mempersembahkan, Tuhan tolong Bapak, tolong ini masalah jemaat GPPI, ada yang begini, GPI yang mau begini, GPI Sinai begini, dan sebagainya. Semua dibawa pada hadirat Tuhan. Luar biasa.
sementara saudara pada malam-malam sedang tidur mungkin. Ya. Hari ini pertolongan Tuhan terjadi, bukan karena hanya pertolongan saudara saja, tapi juga masalah ini terjadi karena dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam, sehingga pertolongan Tuhan terjadi dan kembali kita menghadapi masalah hidup lagi. Sehingga the next kesimpulannya, yang pertama, saya undang pemain musik. Ya, kita nyanyikan lagu tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sepertinya pertolongan lambat, tapi tidak pernah terlambat. Yang kedua, terjadi bukan karena hasil dari perbuatan kita saja, tapi juga atas bantuan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Hasil ini bukan karena perbuatan kita saja, tapi juga karena bantuan Roh Kudus. Yang ketiga, terjadi karena waktu Tuhan bertemu dengan ketaatan, maka terjadilah mujizat. Sampai di sini, terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya kita sama-sama sadar bahwa kita hidup ini semua berdasarkan waktunya Tuhan. Tapi pastikan waktu Tuhan, waktu yang sangat terbaik buat kita semuanya. Kita menyanyikan ini, setelah itu nanti kita menyanyi dari awal. Haleluya. Iya, kita menyanyi dari pertama. Kalau gitu mari sama-sama sudah kita berdiri. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Haleluya. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam pergumulan hidup kita seringkali kita mengerang di kaki Tuhan, sering kita menangis di kaki Tuhan, karena sepertinya kehidupan ini berat sekali yang kita rasakan. Tetapi pagi ini Tuhan berfirman buat kita semua, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Percayalah saudara, ada satu pribadi yang selalu memohon doa buat saudara dan saya. Semua permasalahan hidup saudara di-cover oleh mereka Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga kita tinggal mengambil bagian kita, yaitu taat, 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 dan taat. Sehingga manakala ketaatan itu bertemu dengan waktunya Tuhan, maka mujizat terjadi. Pada saat kita mengalami ini semua, sepertinya kita tidak mau, sepertinya kita merasa berat. Tetapi menyanyi lagu ini bukan hanya karena saudara hafal, tapi katakan memang berat, tapi yang penting aku tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya lama-lama kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila saatnya, bila izinkan
sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikan saudara dan saya. Nikmati dengan sukacita. Puji Tuhan, telah tiba waktunya. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Saudara dipulihkan karena waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti lewati waktu pencobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kia lama 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 lama, kia lama 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 lama, kia lama 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 lama, kia lama kia lama 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 lama, kia lama kia lama 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 lama, kia lama kia lama 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 lama. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Waktu Tuhan buat kami sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ya lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami belajar tentang waktu-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak bersabar untuk menunggu waktu-Mu. Tapi kami yakin sekarang Tuhan, waktu Tuhan lambat tetapi tidak pernah terlambat buat kami. Dan kami berterima kasih. Beri kami kemampuan, beri kami kesabaran, beri kami kekuatan untuk menanti waktunya Tuhan. Pada saat kami menanti itu Tuhan, beri kami keyakinan bahwa Engkau tidak pernah tidak mendengar semua keluhan-keluhan doa kami. Karena ada satu pribadi yang membawa permasalahan kami ke bawah kehadirat-Mu Tuhan. Dan berikan pula kami hati yang taat akan firman Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan Yesus akan melihat pertemuan waktu Tuhan beserta dengan ketaatan kami menghasilkan mujizat, 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 dan mujizat. Dan pada saat itu kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat GBS Hermon beserta dengan Bapak Ibu Gembala beserta dengan seluruh jemaatnya Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan di tempat ini, semua Tuhan Yesus, kami yakin pribadi telah membawa kepada Engkau Yesus, dan akan tercapai, akan dikabulkan doa-doanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan buat hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk kami bisa tetap berjalan bersama dengan Engkau, melewati lembah air mata, melewati puncak gunung kesuksesan, melewati kedukaan, melewati sukacita. Beri kami tetap percaya kepadamu, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.
Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini, sudah 1 jam berjalan, dan sebentar kita akan akhiri. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan Bapak Daniel Kristanto. Kiranya Tuhan memakai hambanya lebih indah di dalam pelayanannya bersama dengan keluarga untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang boleh hadir ya Tuhan dalam ibadah onsite. Yang kedua, saat pagi hari ini Bapak sudah memberkati dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan juga memakai semua yang sudah melayani. Ya Tuhan, setiap pribadi Tuhan pakai lebih indah lagi di dalam pelayanan kami ya Bapak. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan juga bagi anak ataupun cucu kami yang masih masuk di dalam pendidikan secara online. Tuhan juga memberkati supaya mereka juga boleh maju terus ya Tuhan. Pada masa-masa ini ya Tuhan, Kau juga menolong bagi guru-guru yang sudah memberikan pelajaran Tuhan, supaya ya Tuhan anak-anak kami boleh maju di dalam pendidikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang lainnya yang tidak bisa hadir, yang terganggu kesehatannya. Ibu Mona, Tuhan jamah pada pagi hari ini juga memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga hamba-Mu ya Tuhan dapat kembali bersekutu pada minggu depan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk yang lainnya, saudara kami ya Tuhan yang sudah lansia. Mereka juga merindu ingin beribadah di tempat ini, tetapi karena situasi dan keadaan yang belum memungkinkan, Bapak kiranya Engkau menolong mereka juga saat mereka juga mendapatkan kiriman daripada ibadah online atau rekaman ibadah ya Tuhan pada setiap hari Minggu. Mereka juga boleh menikmati ya Tuhan acara ibadah di tempat ini. Bapak, kami serahkan segenap kehidupan mereka satu persatu. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, kalau situasi sudah memungkinkan, mereka juga dapat kembali ada bersama-sama dengan kami bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada rencana baktian Natal ya Tuhan pada bulan depan. Kami serahkan semua acara ke dalam tangan Tuhan, dan juga amplop dana Natal yang sudah mulai dibuka pada hari ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan dapat mendukung baik secara materi ya Tuhan maupun secara moral ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan keadaan yang sederhana, kami tetap ya Tuhan dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kami serahkan semua acara ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan negara kami. Tuhan juga menolong baik pemerintahan di pusat maupun di daerah ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan juga stafnya, kementeriannya ya Tuhan, dalam mengatasi percepatan pemulihan negara kami ya Tuhan dari pandemi corona ini. Bapak, kiranya Engkau memberikan pertolongan yang daripada-Mu, sehingga semua ya Tuhan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik sampai kepada rakyat ya Tuhan yang perlu pertolongan. Tuhan boleh menyalurkannya sehingga dapat tepat pada sasarannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebentar ya Tuhan, sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini. Untuk sebentar kami akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun.
Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama amin. Mari kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.